Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frialdi Cahya Pratama dengan nomor NIM 240420001. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pertemuan keempat mata kuliah Statistik Sosial dengan dosen pengampu yaitu Bapak I. Permana STMT. Materi yang akan saya bahas mencakup beberapa poin. Yang pertama kita bahas tentang tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari pertemuan ini dari presentasi ini adalah agar kita bisa mampu memahami konsep dasar distribusi sampel dalam penelitian sosial, mengetahui berbagai cara penarikan sampel yang tepat, serta mampu menganalisis apakah instrumen penelitian yang kita gunakan itu sudah valid dan reliable. Dengan penguasaan keempat hal ini, diharapkan kita bisa melakukan penelitian dengan hasil yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kita akan mulai dengan metode dan distribusi sampel. Sampel merupakan sebagian kecil dari populasi yang diteliti. Menggunakan sampel penting karena dalam banyak kasus, meneliti seluruh populasi tidak mungkin dilakukan, baik itu karena keterbatasan waktu, tenaga, maupun biaya. Distribusi sampel adalah sebaran nilai statistik dari hasil pengambilan sampel yang dilakukan secara berulang-ulang. Konsep ini terkait dengan central limit theorem yang menyatakan bahwa semakin banyak sampel yang diambil, maka distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal. Sebagai contoh, jika rata-rata IPK mahasiswa di suatu universitas adalah 3,2 dengan standar deviasi 0,3, lalu kita mengambil 30 mahasiswa sebagai sampel, standar error rata-rata dihitung dengan rumus sigma dibagi akar N. Hasilnya sekitar 0,548. Artinya semakin besar jumlah sampel yang kita gunakan, maka kesalahan pengambilan sampel atau error semakin kecil. Slide selanjutnya kita akan membahas secara penarikan sampel. Ada dua kategori besar yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk terpilih. Contohnya simple random sampling, stratified sampling, cluster, dan systematic sampling. Metode ini biasanya digunakan jika peneliti ingin generalisasi hasil penelitian ke seluruh populasi. Sedangkan non-probability sampling lebih didasarkan pada pertimbangan peneliti. Misalnya purposive sampling, confidence sampling, atau snowball sampling. Teknik ini umumnya dipakai karena peneliti sulit mengakses seluruh populasi atau fokus pada kelompok tertentu saja. Contohnya seperti dari 1.000 mahasiswa ingin diambil seseorang, jika dipilih acak murni maka itu simple random. Jika dibagi per fakultas diambil proporsionalnya, itu stratified sampling. Teknik yang dipilih harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang analisis validitas data. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid memastikan bahwa data yang kita peroleh tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Ada beberapa jenis validitas, misalnya validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Namun secara teknis di lapangan, salah satu metode yang paling sering digunakan adalah uji validitas dengan korelasi person product moment. Dengan metode ini, kita menghitung hubungan antara skor tiap butir pertanyaan dengan skor total. Lalu slide selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Misalnya kita punya data dari 5 responden. Setelah dihitung korelasi antara skor butir dengan skor total, diperolehlah R hitung sebesar 0,95. Sementara itu nilai R tabel dengan N sama dengan 5 dan taraf signifikansi 5% adalah 0,878. Karena R dihitung lebih besar daripada R tabel, maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Artinya pernyataan itu memang mampu mengukur variabel yang kita maksud. Jika R dihitung lebih kecil dari R tabel, maka butir pertanyaan harus diperbaiki atau dibuang. Slide selanjutnya kita akan masuk ke reliabilitas data. Reliabilitas data menunjukkan konsistensi instrumen penelitian. Jika instrumen digunakan berulang kali pada kondisi yang sama, maka hasilnya harus konsisten. Salah satu ukuran reliabilitas yang populer adalah Cronbach alpha, yang rumusnya ada pada slide ini. Nilai alpha berkisar antara 0 sampai 1. Jika alpha lebih besar atau sama dengan 0,70, maka instrumen dianggap reliable. Jika kurang dari itu, berarti instrumen belum konsisten. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal reliabilitas. Contohnya sebuah kuesioner memiliki 4 item pertanyaan dengan varian masing-masing 2,1, 1,8, 2,3, dan 1,9. Varian totalnya adalah 10,5. Setelah dihitung menggunakan rumus Cronbach alpha, hasilnya adalah 0,305. Karena nilainya lebih kecil dari 0,70, maka instrumen ini dinyatakan belum reliable. Artinya meskipun bisa saja valid, tetapi jika tidak konsisten, maka data dari instrumen ini tidak dapat diandalkan. Lalu slide selanjutnya kita akan bahas tentang penutup. Sebagai penutup, distribusi sampel itu menjadi dasar dalam analisis inferensial. Teknik pengambilan sampel pun bisa melalui probability maupun non probability, tergantung dari tujuan penelitiannya. Demikian presentasi dari saya pada pertemuan keempat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.